Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam kembali di channel Robotik Nusantara. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita di perkuliahan Sistem Embedded. Topik kita hari ini yaitu tentang microcontroller. Kita akan mengenal lebih jauh beberapa microcontroller yang mungkin eh, umum digunakan di dalam sistem embedded. Baiklah, kita simak materi berikut ini. Nah, apa sih sebetulnya microcontroller itu? Ada pertanyaan, apakah perbedaan antara microcontroller dan microprosesor? Dan apakah yang dimaksud dengan CPU, piranti, memori, dan I/O? Saat ini memang kita, di dunia kita, di era modern seperti ini, kita sudah tergantung. Kita tergantung kepada benda kecil semacam ini. Nah, apa perbedaan keduanya ini? Jadi microcontroller itu adalah merupakan one chip mikrokomputer di mana dalam satu chip itu sudah terdapat piranti sebuah komputer secara umum, yaitu diantaranya RAM, ROM, kemudian ada CPU dan I/O port. Sedangkan di dalam mikroprosesor, mungkin Anda yang sudah mengambil mata kuliah mikroprosesor, di sana sudah dijelaskan bahwa mikroprosesor itu adalah sebuah piranti pemrosesan sentral atau CPU yang merupakan tempat proses-proses sebuah komputer itu dijalankan. Jadi sebuah mikroprosesor itu memerlukan peripheral lain seperti RAM, ROM, dan I/O untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Dan mikroprosesor itu adalah otaknya dari personal komputer. Nah, kalau kita gambarkan secara eh, diagram semacam ini, istilah simpelnya mikroprosesor itu hanya terdiri dari CPU, kemudian interrupt, dan interface port. Sedangkan di dalam microcontroller itu kalau kita istilahkan adalah komputer mini, komputer mikro gitu ya. Jadi di dalam microcontroller itu sudah dilengkapi dengan mikroprosesor. Hanya saja di dalam satu microcontroller, satu chip IC itu di dalamnya juga ada internal peripheral, kemudian ada RAM, ROM, input port, dan output port. Nah, ini secara diagram ya, perbedaan mendasar dari mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, kalau kita bicara mikrocontroller dan mikroprosesor, tentu di dalam mikroprosesor itu masih tujuannya bersifat umum atau biasa disebut dengan general purpose mikroprosesor. Ya. Jadi isi dari mikroprosesor itu tidak ada RAM, tidak ada ROM, dan tidak ada I/O. Hanya simple sekali di sana ada yang namanya CPU. Kemudian ada interrupt dan interface. Sedangkan di dalam microcontroller sendiri dia di dalamnya dalam satu chip ini memiliki CPU ya seperti layaknya mikroprosesor. Jadi mikroprosesor itu terembed atau tertanam di dalam microcontroller. Dan di dalam satu IC itu dia terdapat RAM, ROM, I/O port. Kemudian ada tambahan lagi peripheral yang lain ya, ada timer, kemudian ada ADC dan peripheral lainnya. Jadi kalau kalau bisa diistilahkan bahwa mikroprosesor itu dibagi menjadi dua tujuan ya, eh, dua bagian gitu ya. Yang pertama dia mikroprosesor itu bisa dijadikan sebagai general purpose mikroprosesor atau bisa dijadikan sebagai single purpose processor. Nah, kalau dijadikan sebagai single purpose processor berarti mikroprosesor tadi dia difungsikan sebagai microcontroller ataupun sistem embedded. Ya, kalau dia general purpose, mikroprosesor itu sifatnya general purpose, berarti dia harus dibuat dulu sebagai sistem minimum, barulah akan menjadi sebuah komputer atau mini komputer. Gitu. Nah, ini ada dua perbedaan mendasar yang harus kita pahami bersama bahwa mikroprosesor dan mikrocontroller itu berbeda. Karena di dalam microcontroller, di dalamnya ada mikroprosesor. Dan itu sudah bersifat single purpose mikroprosesor. Nah,
Nah, ini perbedaan yang mendasar ya, perbedaan MCU versus MPU atau microcontroller. MCU itu akronim dari microcontroller, dan MPU itu adalah akronim dari microprosesor. Nah, microcontroller pertama itu ada controller di dalam. Ada controller, microprosesor itu prosesor, kemudian dia microcontroller ini lebih bersifat specific purpose, dan microprosesor ini lebih bersifat general purpose ya. Sedangkan di dalam microcontroller itu single program ya, single program ya. Single program ini suatu prosesor yang mengerjakan satu program saja yang ada di memori utama. Kemudian kalau di dalam mikroprosesornya itu, kalau di dalam microcontroller itu single program, kalau mikroprosesor itu multi program. Nah, multi programming ini satu prosesor itu yang dapat mengerjakan banyak program yang ada pada memorinya. Nah, kemudian ada microcontroller ini single user dan multi user. Artinya kalau multi user ini ya suatu sistem di mana suatu sistem itu memberikan satu atau lebih pengguna untuk menggunakan satu atau lebih perangkat keras, perangkat lunak, dan atau informasi melalui masing-masing workstation-nya. Kalau single user itu didefinisikan sebagai sistem operasi yang hanya menyediakan akses layanan kepada satu pengguna saja pada satu waktu, gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan microcontroller, tentu di situ penerapannya ada peralatan RT, kemudian peralatan rumah tangga ini ya, kemudian ada telekomunikasi, ada otomotif, mesin, industri, elektronik, dan lain sebagainya. Nah, dan sifatnya di sini microcontroller itu RAM lebih kecil daripada ROM. Ya. Kemudian ada mikroprosesor. Mikroprosesor di sini ada multi user ya, penerapannya adalah lebih kepada PC. Kemudian server itu kalau sifat ke general purpose. Kemudian dibutuhkan rangkaian di luar itu, yaitu piranti luar untuk RAM, I/O, dan device lainnya. Dan biasanya di sini RAM itu akan lebih besar daripada ROM. Ya, kita bisa bayangkan bahwa di dalam komputer ini sebetulnya antara RAM dan ROM itu lebih besar RAM ya. Karena data yang akan disimpan di dalam memori komputer ini lebih besar. ROM-nya itu dan program di dalam mikroprosesor yang disimpan itu kecil. Nah, selanjutnya di situ general purpose mikroprosesor ini berarti harus ditambahkan RAM ya, harus ditambahkan RAM, ROM, I/O port, dan timer eksternal untuk dapat berfungsi mikroprosesor tersebut. Kemudian membuat sistem lebih kompleks dan lebih mahal. Nah, kemudian memiliki keuntungan dari fleksibilitas pada jumlah ROM dan RAM serta I/O portnya itu akan lebih fleksibel. Ini kalau sifatnya mikroprosesor itu sebagai general purpose. Nah, apa keterkaitan antara hardware atau mikroprosesor, microcontroller dengan software tadi? Jadi hardware itu adalah perangkat fisik yang nampak berupa sebuah chip yang langsung berhubungan dengan piranti fisik lain. Hardware ini kita rujuk ke microprocessor atau microcontroller. Sedangkan software itu adalah perangkat lunak berupa software uh, yang mampu menggerakkan perangkat fisik. Jadi antara hardware dan software ini dalam microcontroller itu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Ya untuk saat ini tentu keterkaitan keduanya itu sangat erat gitu kan. Tanpa software, microcontroller itu hanya sebuah chip kosong, sebuah IC kosong yang tidak dapat berarti apa-apa, tidak dapat mengendalikan robot, tidak dapat mengendalikan motor dan lain sebagainya. Begitu juga hardware. Hardware tanpa microcontroller, hardware microcontroller itu tidak bisa jalan. Begitu juga software ya, software tanpa adanya hardware sekarang ini juga tidak ada fungsinya. Jadi keterkaitan keduanya ini sangat erat sekali, terutama
Anda masuk ke dalam teknik komputer ini, eh, hardware dan software ini begitu erat kaitannya. Nah, di sini ada beberapa karakter microcontroller. Yang pertama, microcontroller itu digunakan sebagai pengontrol dan pengukur. Lalu, microcontroller ini melakukan satu pekerjaan dan menjalankan satu program secara berkelanjutan. Artinya, microcontroller ini harus continue. Seperti halnya alat vending mesin misalnya. Dia harus mulai dihidupkan untuk pertama kali sampai nanti dimatikan, itu harus kerjanya harus stabil. Harus tidak ada pernah error gitu ya. Harus stabil. Kalau terjadi error maka akan dilakukan reset kepada sistem tersebut. Nah, kemudian daya yang dibutuhkan relatif kecil. Cukup menggunakan baterai minimal ya. Kemudian menggunakan port untuk I/O-nya. Nah, ini karakteristik microcontrollernya. Nah, kalau kita lihat arsitektur microcontroller itu dibagi beberapa blok ya di sini. Ada data bus di sini, ada data bus itu ya jalur data istilahnya ya. Ya, jadi di situ ada blok peripheral, kemudian ada blok CPU dan blok memori. Kemudian blok CPU ini terdiri dari apa? Di situ ada register status dan kontrol, kemudian ada register general purpose, kemudian ada ALU, ada program counter, memori program flash, register instruksi, decoder instruksi. Nah, program counter ini akan menghasilkan alamat yang akan diteruskan ke program yang selanjutnya akan dieksekusi. Ya, yang selanjutnya akan dieksekusi oleh memori program flash. Nah, memori program flash ini, memori program flash uh, setelah dari program counter itu berfungsi sebagai memori untuk program-program yang ada. Ya. Kemudian ada register instruksi. Nah, register instruksi di sini pada bagian kanan, blok kanan di bawah memori flash, ya, itu berfungsi untuk mengambil instruksi dari alamat yang disediakan program counter. Nah, kemudian disediakan juga ada yang namanya decoder instruksi. Decoder instruksi di situ melakukan decode instruksi yang diambil dari register instruksi. Lalu ada register status dan kontrol. Di situ berisi informasi hasil aritmatika yang paling terbaru di sana. Lalu diikuti lagi register general purpose. Di sana akan menyimpan semua data transient yang dibutuhkan oleh program. Nah, di sini ada blok memori itu ada data SRAM dan ada EPROM. Di mana data SRAM ini berarti yang akan disimpan di dalam RAM ini adalah datanya. Sedangkan EPROM ini lebih kepada program yang akan disimpan di dalam ROM. Jadi perbedaan keduanya ini lebih kepada kalau ROM itu yang disimpan adalah program yang kita buat, misalkan kita ini memprogram Arduino ya, jadi program yang kita buat itu setelah di-compile maka dia akan disimpan pada ROM. Sedangkan di dalam data ini yang disimpan apa? Ya datanya. Misalkan kalau kita ingin membuat sebuah program pengatur suhu, berarti yang disimpan di sana adalah berupa variabel-variabel seperti itu ya, variabel-variabel suhu yang berubah-ubah sifatnya itu disimpan di SRAM atau RAM gitu ya. Nah, ini blok peripheral itu banyak sekali, ada unit interrupt itu termasuk ke peripheral, kemudian unit SPI, timer watchdog, komparator analog dan lain sebagainya. Nah, pada bagian blok memori ya. Jadi memori itu yang tadi ya, yang sudah saya sampaikan tadi, ada memori ini adalah bagian microcontroller yang berfungsi untuk menyimpan data. Menyimpan data, entah itu data variabel atau data program. Jadi ada tiga hal yang perlu diperhatikan mengenai memori, yaitu yang pertama alamat atau address ya, itu adalah sebuah lokasi tempat memori itu berada, dan data, yaitu adalah isi dari memori yang diakses. Kemudian jalur kendali atau kontrol, itu adalah jalur yang berisi perintah CPU, ya, apakah suatu lokasi memori itu akan dilakukan pembacaan atau ditulis.
Nah, ini pada bagian blok memori tadi. Dan menurut sifatnya, memori itu dibagi menjadi dua. Pertama, memori menguap atau volatile memory. Itu sifat memori yang akan hilang jika satu daya itu dimatikan. Ya. Ini dikenal dengan RAM, Random Access Memory. Atau memori itu tidak menguap, non-volatile memory. Memori jenis ini tidak akan hilang jika satu daya dimatikan. Seperti halnya program yang kita buat, kita compile dan kita injeksikan, kita embedkan ke dalam ROM tadi, microcontroller, itu tidak akan hilang meskipun dayanya ini dimatikan atau dikenal dengan ROM. Makanya program itu disimpan pada ROM, read only memory. Nah, kita lebih lanjut lagi tentang briefing dari sejarah dari microcontroller itu dari mana sebetulnya. Nah, sejarah microcontroller yang pertama itu microcontroller Intel MCS 48. Jadi di tahun 1976 Intel itu mengenalkan sebuah 8-bit microcontroller. Kalau mungkin Anda pernah mendengar di dalam mata kuliah mikroprosesor ya, di sana mikroprosesor itu dibuat di sekitar tahun 1970-an ya. Di mana yang pertama kali itu adalah 4 bit mikroprosesor. Tetapi di sini kita berbicara tentang microcontroller ini dimulai dari 1976 di mana dia adalah Intel yang mengeluarkan dan mengenalkan 8 bit microcontroller dengan serinya MCS 48 atau 49 dengan seri 8048 8049 ya. 8 ini lebih kepada kemampuan microcontroller, bit microcontrollernya. Nah, di tahun ini juga itu terjual ya, terjual dari seri ini itu kurang lebih 251.000. Itu cukup banyak ketika itu. Dan perkembangan Silicon Valley juga semakin pesat ya ketika itu. Komputer juga semakin pesat perkembangan dari Silicon Valley itu. Jadi microcontroller ini dia mempunyai internal ROM yaitu 1 sampai 2 kilobyte ya. Dan internal RAM-nya itu 64 sampai 256 byte. Ya. Dan dia memiliki kecepatan di dalam memproses datanya di sini 10 MHz. Jadi banyak embedded control device dan PC, future PC ya, menggunakan microcontroller ini. Lebih banyak menggunakan sampai sekitar tahun 90-an ya. 90-an itu masih digunakan microcontroller jenis ini. Dan ini modelnya semacam seperti untuk flash programnya dengan menggunakan sinar UV ya, sinar UV yang ditandai dengan ini seperti ini, kayak kaca ada di tengahnya ini untuk memflashing dari atau memburning program gitu. Nah, internal arsitektur dari Intel MCS 48 ini ada apa saja di sini? Ada clock, ada 8 bit CPU, kemampuan CPU-nya itu hanya 8 bit. Nah, kemudian timernya juga 8 bit. Kemudian ada jalur I/O sebanyak 27. Ada data memori dan program memori. Ya. Ada clock yang untuk membangkitkan CPU sebagai jantung CPU-nya ya. Kalau kita lihat logic simbolnya ya semacam ini, Xtal ini yang akan terhubung dengan clock kristal Xtal. Ya, Xtal itu yang akan terhubung dengan clock atau Xtal. Nah, di sini ada external memory. Ini alamat-alamat yang digunakan di dalam microcontroller ini. Oke. Kemudian dilanjutkan, Intel melanjutkan seri yang ini 8051 ya. Di tahun 1980 mengenalkan 8051. Seri juga ini ya. Family 8051. Ini juga 8 bit dengan EEPROM memory. Memorinya sudah jenis EEPROM. Ya, Anda kalau ingin lihat di channel YouTube ini untuk melihat dari 8051. Kemudian di tahun 93 itu 91 million ya, itu seri 8051 ini terjual. Dan dia masih mempunyai kemampuan ya itu 8 bit ALU,
kemudian 8 bit database, jalur datanya 8 bit, dan alunya juga 8 bit. Lalu di sini ada 16 bit address ring, di mana RAM-nya sudah kilo hitungannya, ya, 64 kilobyte, dan 64 kilobyte ROM, ya. Dan on chip ROM itu 4 kilobyte. Jadi ya on chip untuk di dalamnya, ya, ROM dan RAM on chipnya, di dalam chipnya itu ada 128 byte. Ada jalur UART, kemudian dua 16 bit counter timer ada 16 bit, dan ada fitur untuk power saving mode. Nah, ini beberapa fitur Intel 8051. Lalu ada berkembang lagi di tahun 1991, itu ada PIC, Peripheral Interface Controller, atau Programmable Intelligent Computer. Nah, secara original itu didesain oleh General Instrument untuk mensupport 16 bit prosesornya, ya, yang dimilikinya. Di tahun 1985 General Instrument melebarkan sayapnya untuk mendesain dari microcontroller tersebut, dan microchip diredesain ulang model jalur-jalurnya. Dan 93 ini microchip itu mengenalkan pertama kali PIC 16C84, ya, seri PIC 16C84. Ya. Novelty-nya apa? Novelty-nya dia menggunakan EEPROM. Dia hanya memiliki 8 pin, dan dia lebih cepat dan murah. Banyak perusahaan-perusahaan kecil itu menggunakan PIC ini. Ini penggunaan PIC ini bisa sampai tahun 2000-an berapa, ya, yang banyak menggunakan IC semacam ini di dalam mengembangkan perangkat-perangkat embedded gitu. Nah, kemudian di tahun 97 Atmel mulai ISP flash, ya, based micro, dia mengembangkan versi 8051, ya, berbasis 8051, ya. Di sini Atmel ini di tahun 93 ini pertama kali mengenalkan microcontroller yang berbasis flash. Jadi dia mengenalkan bagaimana cara memburning sebuah program ke dalam microchip itu dengan flash burner gitu, ya. Ada sebuah chip pembantu untuk mengembedkan atau memburner program di dalamnya. Nah, di tahun 97 itu Atmel juga mengenalkan microcontroller, ya, itu berbasis AVR, core AVR miliknya sendiri, mulai mengenalkan berbasis AVR miliknya sendiri. In system programmable ini tidak membutuhkan tidak membutuhkan sebuah flash burner yang terpisah. Kalau sebelumnya di tahun 93 itu karena basisnya adalah 8051 intinya, maka dia membutuhkan flash burner untuk memprogramnya. Tetapi di tahun 97 dia mengembangkan sendiri microcontroller miliknya dengan core AVR, ya. Di situ dia tidak membutuhkan lagi flash burner yang terpisah. Nah, di sini ada seri AT90S8515, di mana di situ flashnya itu ada 8 kilobyte, ya. Kemudian SRAM, dia RAM-nya sudah menggunakan SRAM, ya, 512 byte. EEPROM, ROM-nya itu menggunakan EEPROM, Electrical Eraser Programmable, ya, program. Jadi memprogramnya dia menggunakan elektrik, sudah flash burnernya menggunakan elektrik. Ada UART, SPI, PWM, kemudian ada 32 I/O di sini, dilengkapi dengan lebih banyak lagi jalur input outputnya. Kemudian di tahun 2003 Philips itu LCP210X line, yang mengenalkan pertama kali 32 bit ARM7 tahun 2003. Nah, arsitektur ARM ini yang sampai saat ini banyak orang menggunakan. Itu, ya. Sampai 2005 introducing the first ARM 9 micro. Nanti kita akan bahas ulas juga apa sebetulnya
arsitektur ARM itu. Nah, popular embedded device ya, yang paling populer perangkat embedded di sini itu ada 8 bit, ada 16 bit, ada 32 bit, dan mungkin bahkan saat ini ada yang 64 bit gitu ya, Raspberry Pi 4 gitu ya. Di situ ada 32 bit, STM32, ESP82 dan lain sebagainya. Yang 8 bit itu Atmega 328 yang digunakan di dalam platform Arduino Nano ataupun Uno. Ini ada 16 bit MSP4330 gitu ya. Nah, di sini ada embedded peripheral. Embedded peripheral ini peripheral yang digunakan untuk mengkomunikasikan antara embedded device, microcontroller, embedded device seperti Arduino dengan sensor. Di sini ada beberapa sensor yang bisa dikembangkan di dalam aplikasi-aplikasi atau diimplementasikan di dalam aplikasi-aplikasi sistem embedded gitu ya. Ada beberapa sensor, ada sensor LDR, ada proximity sensor, color sensor, LM32, temperatur sensor gitu ya. Nah, untuk mengkomunikasikan antara embedded device dengan sensor ini dibutuhkan sebuah embedded peripheral, di mana di situ ada USART, SPI, I2C, USB Ethernet, dan lain sebagainya. Nah, jadi harus tergantung, harus disesuaikan dengan microcontroller ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi embedded. Dan harus disesuaikan dengan sensornya untuk membangun sebuah komunikasi antara embedded device dan sensor. Misalnya di dalam saya menggunakan LM3, misalnya sensor suhu ya, humidity sensor suhu saja, sensor suhu, humidity sensor. Nah, jalur data yang dimiliki oleh sensor ini komunikasinya menggunakan apa? Apakah di sana tersedia I2C atau cukup USART gitu kan. Nah, itu harus disesuaikan dengan embedded device-nya, Arduino-nya. Apakah di dalam Arduino itu sudah disediakan I2C? Kalau tidak ada, berarti kalau sensor saya humidity sensor, otomatis jalur pin setiap kaki yang ada di sensor itu menggunakan apa komunikasinya? Harus dicari di dalam dilihat dari datasheet-nya gitu. Nah, barulah dikoneksikan ke jalur. Mungkin di dalam mikroprosesor, mata kuliah mikroprosesor sudah dijelaskan di sana ya, cara pengkabelan antara mikroprosesor dengan device yang lain. Nah, ini ada beberapa embedded device yang mungkin nanti akan kita kaji di video selanjutnya ya. Di antaranya adalah Arduino, kemudian ada Raspberry Pi, ada Tiva C series dan MSP430. Nah, nanti kita akan lebih banyak berinteraksi dengan Tiva C series sesuai dengan praktikum yang akan kita gunakan. Itu sebetulnya di sini kita menggunakan embedded device Tiva C series. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih banyak ke mengulas embedded device dari Tiva C series ini. Nah, kita sedikit berdiskusi tentang histori dari ARM, sejarah ARM, karena Tiva C series sendiri itu sebetulnya, dan kebanyakan dari microcontroller termasuk Tiva C series itu sendiri itu merupakan microcontroller yang sudah menggunakan arsitektur ARM. Jadi ARM ini apa? ARM ini adalah prosesor dengan arsitektur di mana set instruksinya itu 32 bit RISC. Jadi arsitekturnya di sini masih menggunakan RISC tetapi dia advanced. Makanya di sini ARM itu akronim dari Advanced RISC Machine, atau lebih dikenal sebelumnya itu Acorn RISC Machine gitu ya. Jadi satu set instruksinya itu 32 bit. Coba bayangkan kalau Arduino saja dia hanya satu set instruksinya itu hanya 8 bit gitu ya prosesornya. Prosesornya hanya 8 bit. Tetapi di sini kalau kita berbicara ARM, satu set instruksinya itu 32 bit dengan arsitektur RISC. Jadi pada awalnya ARM ini prosesor yang dikembangkan untuk personal komputer ya, oleh Acorn Computer.
sebelum dominasi Intel x86 prosesor ya Microsoft di IBM itu yang menyebabkan akun komputer itu bangkrut. Ini sebetulnya kemudian diakuisisi oleh ARM Holding ini yang sebelumnya dikenal dengan Acorn Computer. Karena ada keluar dominasi Intel x86 prosesor ini, akhirnya Acorn Computer itu bangkrut. Bahkan saat ini handphone, kemudian perangkat-perangkat yang kita gunakan itu lebih banyak menggunakan ARM, arsitektur ARM. Nah, di sini ya, ARM itu adalah apa sih ARM itu? ARM itu adalah Advanced RISC Machine, ya, sebuah grup 32 bit processor core, ya, dan dilisensi oleh ARM Company, ARM Limited. Setelah sebelumnya dipunyai atau dikenalkan oleh Acorn tadi, Acorn Company tadi ya, sekarang diakuisisi oleh ARM Company. Dan dia 32 bit processor. Jadi Tiva C series itu yang akan kita pelajari dan kita gunakan di dalam praktikum itu sebetulnya sudah kemampuannya sudah 32 bit. Karena microcontroller itu simple, kecil tetapi set instruksinya bisa menghandle 32 bit. Nah, 32 bit ini maksudnya gimana sih? Nah, mungkin kalau Anda mengambil mata kuliah mikroprosesor, satu set instruksi itu ada 8 bit gitu ya. 8 bit yang dibagi menjadi setiap bit ada fungsi-fungsinya, address-nya itu ya. Itu ada 8 bit. Jadi internal registernya kalau yang 32 bit ini dia memiliki register bank sebesar 32 bit. Jadi sudah cukup untuk mengolah data Word. Ya, mengolah data Word, bukan data nibble ataupun bit gitu ya, bukan data byte lagi yang diolah, tetapi data Word sudah banyak. Dan data path-nya, jalur datanya ini 32 bit juga lebar jalur datanya. Bus interfaces-nya juga 32 bit. Jadi bisa dibayangkan dengan kemampuan 32 bit ini dengan board Tiva C series yang kecil itu kemampuannya sudah sama, hampir mirip dengan proses yang digunakan oleh komputer. Jadi ukuran bit size ini mengizinkan untuk CPU itu untuk pada address memori ya, untuk mengakses address memori secara individual. Jadi X-bit itu dapat menghandle 2 kali byte memori. Jadi lebih besar bit size ukuran 22 pangkat 8 ini ya. Jadi ini bukan 28 tetapi 2 pangkat 8 itu sama dengan 256 byte. Performanya tinggi. Jadi kalau 8 bit saja itu bisa mengolah data sebesar 256 byte, 256 byte ya, bukan bit ya, 256 byte. Nah, kalau 32 bit berarti itu dapat menghandle 2 pangkat 32. Nah, sekitar 4,2 gigabyte. Bukan bit lagi yang diolah. Kalau kemampuan mikrocontroller seperti Arduino itu hanya 8 bit, berarti bisa diolah sebesar 2 data yang bisa diolah di sana sebesar 256. Nah, kalau dia kemampuannya 32 bit, maka dia dapat menghandle 4,2 gigabyte. Nah, itu untuk pengertian dari bit size. Nah, kalau kita lihat di sini keluarga ARM mikroprosesor itu seperti apa sih? Di situ ada ARM 7, ARM 9, ARM 11 ya. Yang warna biru ini adalah classic ARM prosesor. Ini prosesor ARM klasik yang tahun 2003 tadi ya dimunculkan, itu pertama kali classic ARM prosesor. Kemudian embedded Cortex prosesor. Di mana ini serinya adalah Cortex M0, Cortex M1 ya, kemudian Cortex M3 dan Cortex R3, R4. Nah, kemudian di bagian application Cortex prosesor itu Cortex A5 sampai Cortex A6. Nah, kita
ARM family dulu. Kita ARM klasik itu seperti apa dibanding ARM prosesor klasik itu ya. Jadi ARM klasik ini adalah keluarga ARM prosesor yang pertama kali itu dirilis oleh ARM Ltd, ARM Holding. Nah, prosesor ARM klasik itu ideal untuk pengguna yang ingin menggunakan teknologi yang telah teruji di pasar. Dan prosesor-prosesor ini telah digunakan untuk berbagai macam produk elektronik selama bertahun-tahun. Dan desainer produk elektronik yang memilih prosesor-prosesor ini dijamin mempunyai dukungan ekosistem dan sumber daya yang luas. Dan di situ tingkat kesulitan integrasinya yang minimum kalau kita menggunakan ARM klasik dan menurunkan waktu desain. Kemudian apa yang di sini ada keluarga ARM microprocessor embedded Cortex processor. Nah, prosesor-prosesor di keluarga seri Cortex M ini seperti halnya Tiva C series itu telah dikembangkan khusus untuk domain microcontroller, di mana permintaan untuk kecepatan determinasi waktu proses dan manajemen interupsi bersamaan dengan jumlah bit silikon minimum. Dan luas silikon yang minimum itu menentukan harga pasar prosesor. Karena di sini juga Cortex processor ARM embedded Cortex processor atau Cortex M ini dia memiliki konsumsi daya yang minimum yang sangat minimum gitu ya. Sehingga banyak diminati. Contoh aplikasi di dalam Cortex M ini ya microcontroller dan sensor cerdas menggunakan ARM ini. Kebanyakan sensor cerdas. Nah, kemudian ARM application Cortex processor. Jadi prosesor untuk aplikasi dengan kebutuhan komputasi tinggi ya dengan frekuensi pemrosesan 2 GHz atau lebih. Di sini lebih besar kemampuan proses frekuensinya. Nah, kalau kita menggunakan ARM application Cortex processor ini umumnya itu sudah bisa diisi dengan operating system. Cortex A5, Cortex A8 yang banyak yang digunakan di dalam handphone Android saat ini, dia menggunakan prosesor jenis ini, Cortex A5, 8, dan seterusnya. Nah, ya. Jadi perkembangan generasi terbaru dari ARM Cores itu ARM 11 dari ARM 10 itu Cortex A, kemudian ARM 9 itu perkembangannya ke Cortex R, kemudian ARM 7 itu adalah perkembangan dari Cortex M. Jadi generasi prosesor Cortex itu, kalau Cortex A ini ya perbandingan dari ARM tadi ya. Kalau Cortex A X itu prosesor performa tinggi yang digunakan untuk sistem operasi terbuka, open source, untuk open source sistem operasi seperti smartphone ya, banyak yang menggunakan aplikasi prosesor Cortex ini. Kemudian e-book reader, digital TV dan lain sebagainya. Kalau Cortex R itu prosesor yang dikembangkan untuk perangkat embedded yang menuntut keakuratan yang tinggi terhadap waktu karena berkaitan dengan real time dan memiliki konsumsi daya yang rendah seperti ABS ya, networking, printer terbaru gitu kan, itu sudah menggunakan Cortex R. Seperti halnya Huawei system atau sistem AWS Tsunami itu ya, itu kebanyakan juga menggunakan prosesor Cortex yang jenis RX, keluarga RX. Kemudian yang M, kalau M ini lebih banyak kepada microcontroller ya, M-nya itu ke microcontroller. Jadi seri prosesor yang dikembangkan untuk perangkat embedded dengan harga murah dan konsumsi daya yang rendah. Seperti halnya Tiva, STM32 itu menggunakan Cortex keluarga M. Jadi seri keluarga inilah yang digunakan oleh microcontroller STM32, Tiva C series yang akan kita bahas lebih lanjut nanti kita ya. Dan kita akan lebih bahas microcontroller yang dengan generasi Cortex M ini. Bukan Arduino lagi ya. Nah, kalau kita ingin tahu apa sih perbedaan ARM Cortex dengan AVR ya. ARM Cortex itu dia konsumsi dayanya lebih kecil atau bahkan sama gitu ya.
Kalau kita bicara AVR dulu, AVR ini banyak digunakan di Arduino ya. Jadi AVR itu memiliki kecepatan eksekusi yang lebih cepat karena sebagian besar instruksinya dieksekusi dalam satu siklus clock. 8 instruksi itu 8 bit instruksi, satu set instruksi itu dalam satu clock. Kemudian microcontroller AVR itu memiliki fitur yang lengkap, di mana ada ADC internal, ada EEPROM internal, time counter, watchdog, timer, dan lain sebagainya. Nah, kalau ARM Cortex ya, kemudian jumlah daya yang lebih kecil atau bahkan mungkin sama ya dengan microcontroller yang lain. Kemudian jumlah pin yang sedikit, kurang dari 50 pin, jadi tidak memerlukan multi layer PCB. Dan luas PCB yang dibutuhkan itu juga kecil. Harganya yang lebih murah. Kemudian kompatibel dengan ARM Cortex M lain. Bisa ARM Cortex M3, ARM Cortex M4. Aplikasi yang dikompil untuk ARM Cortex M0 itu bisa dijalankan di ARM Cortex M lainnya. Itu ya. Kemampuan komputasi yang lebih tinggi untuk frekuensi kerja yang sama. Jadi frekuensi yang jelas di sini kemampuan frekuensinya, performanya lebih baik daripada AVR atau Atmel. Nah, ini perbedaan dari ARM Cortex dan AVR. Nah, di dalam ARM Cortex, peripheral Cortex M itu sudah dilengkapi semacam ini, nested vector interrupt controller. Kalau di Arduino itu istilahnya INT ya, interrupt 0, interrupt 1 gitu kan. Nah, tapi kalau di dalam Cortex M itu ada untuk menghandle interrupt itu dia menggunakan nested vector interrupt controller. Kemudian ada sistem control block, ada sistem timer. Nah, untuk fungsi timer counter itu menggunakan SysTick. Kemudian ada wake up interrupt controller. Nah, jadi interruptnya itu bisa proses yang ada di dalam microcontroller, programnya itu bisa dilakukan wake up, untuk meminimalisir daya yang digunakan. Jadi kalau ketika seperti halnya komputer kita, kalau lama tidak digunakan dia akan mati sendiri dalam kondisi sleep gitu ya. Nah, di sini ada wake up interrupt. Fungsi wake up interrupt di sini juga sama semacam itu. Jadi ketika tidak berfungsi sama sekali, tidak ada interaksi, itu dia akan dayanya akan tersimpan, save daya. Nah, ketika ada interrupt dari luar misalkan ada tombol ataupun umumnya tombol kalau interaksi dari luar gitu ya, atau interaksi dari user misalkan dari pengguna, itu interaksi dari lingkungannya itu akan melakukan wake up controller untuk mengontrol wake up interrupt WIC. Kemudian embedded debug core di situ juga disediakan. Nah, ini beberapa peripheral yang umum dipakai di dalam microprocessor atau microcontroller Cortex M. Nah, jadi kalau kita lihat ARM prosesornya di beberapa ini ya, arsitektur ARM itu memiliki implementasi instruksi yang tergantung dari jenis prosesor dan fungsinya. Nah, dikarenakan prosesor ARM itu ditujukan untuk banyak segmen pasar, maka tiap arsitektur dari prosesor ini dibuat sederhana sesuai dengan tujuan dari pasar yang menjadi sasarannya. Nah, kalau smartphone, maka dia ARM itu ditujukan untuk fungsi smartphone saja. Kalau untuk embedded, ya difungsikan untuk itu. Nah, kenapa hal ini? Karena disebabkan kesederhanaan dari arsitektur pada prosesor ARM. Itu menjadi kunci dari konsumsi daya dan performa yang tinggi tadi. Nah, ini embedded ini ya, dia disediakan WIC, NVIC yang untuk menghandle interrupt, WIC itu wake up interrupt. Ya. Nah, ini the ARM 7 core. Nah, ini reduce instruction set, small complexity, kompleksitasnya lebih kecil, dia lebih cepat dan power efisien dayanya lebih tinggi. Nah, di situ pipeline based instruction execution, 3 stage pipeline. Ya, jadi 3 stage itu pipeline ini, model pipeline ini berarti eksekusi pertama, fetch, kemudian
ketika pada time kedua ya, pada bagian 2 ini, pada bagian pertama tadi akan bergeser, kemudian dilakukan decode. Makanya di sini panah ke bawah ya. Kemudian execute pada bagian 1 ini akan execute, pada ketiga ini adalah fetch tadi, tugas fetch tadi ya, yang berjalan secara berdasarkan instruksinya. Jadi most instruksi has one clock edge execution. Jadi hampir instruksinya itu memiliki satu clock edge execution. Ya. ARM Cortex itu Cortex M3 First-Line introduce 2006, Cortex M3. Di situ contohnya adalah Luminary Micro, Stellaris Bow, Texas Instrument, STM Microelectronic, STM32, Atmel Cortex Sorozat ya. Kemudian ada Cortex M0 dikenalkan tahun 2009. Kemudian Cortex M4 dikenalkan tahun 2010, M7 itu di tahun 2015, STM Micro, STM32. Nah, jadi pasarnya kalau kita lihat di sini, my current embedded project main processor dengan menggunakan Cortex ini lebih meningkat ya. Di sini ya, 68%. Itu tahun 2000, ini tahun 2011 sampai 2015 ya ini. Ya, penggunaan pasar dari penggunaan prosesor yang memiliki bit yang lebih tinggi, 32 bit prosesor. Nah, ini sekitar 68 sampai tahun 2015. Bahkan mungkin saat ini sudah lebih dari 68 ya penggunaan dari mikroprosesor ini. Marketplace-nya. Bahkan ini sudah mencapai 64 bit dengan keluarnya Raspberry Pi 4 itu. Jadi most widespread 32 bit line itu di tahun 2017 ini, STM32 ini yang paling berkembang terus ya. 30%. Ini akan terus naik. Dan Atmel itu mungkin akan stagnan di sini. Bahkan di Arduino sendiri sekarang sudah mulai mengembangkan microcontroller dengan prosesor 32 bitnya. Dengan seri berapa saya lupa ya. Ada serinya di sana. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Untuk kali ini kita akan melanjutkan komparasi atau perbandingan dari beberapa embedded device di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.